Selamat pagi para pukater sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Dominikus Agus Gunawan dalam Renungan Pria Katolik. Pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 18 April 2025, kita memperingati suatu hari raya yang luar biasa, yaitu Hari Jumat Agung. Di sini kita akan mengenangkan sengsara dan wafatnya Tuhan Yesus. Apa arti Jumat Agung bagi kita semua? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam renungan pada hari ini. Rekan pria Katolik, jadi pada hari ini sebenarnya kita merayakan Tuhan Yesus yang mau menebus segala kesalahan umat manusia. Dia mau sengsara mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, itulah yang sudah dilakukan Tuhan Yesus kepada kita semua. Para pukater sekalian, kemarin kita sudah memasuki hari Kamis Putih. Di situ kita merayakan peringatan perjamuan Tuhan. Dia memperingati kepada kita bahwa dia mau membasuh kaki kita, umat yang sudah berdosa, yang sudah mengkhianatinya. Nah, itulah yang sudah dia lakukan pada hari Kamis Putih. Dia mau mencuci kaki kita, dia mau memulihkan hubungannya dengan kita. Kita tetap dianggap sebagai anaknya yang maha pengasih. Dan pada hari Jumat Agung ini, kita akan melanjutkan peristiwa di Pekan Suci ini, yaitu bagaimana kita mau mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Dia sudah mau mati di kayu salib untuk kita, umatnya yang sudah berbuat dosa, yang terus mengkhianati dia. Nah, karena itu kita perlu bersyukur pada hari Jumat Agung ini, karena kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menebus segala kesalahan yang sudah kita lakukan. Para pukaters yang terkasih, pada hari Jumat Agung ini, tanggal 18 April 2025, kita akan melihat bagaimana kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, bab 18 ayat 1 sampai bab 19 ayat 42. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menghadapi masa sengsara tersebut dengan penuh ketabahan. Semua dia lakukan demi menebus dosa kita, umatnya yang lemah dan penuh dosa ini. Rekan pria Katolik, pada hari Jumat Agung ini kita akan mengenangkan kisah sengsara Tuhan Yesus, yaitu bagaimana dia mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa kita, bahkan dia rela untuk mati di kayu salib. Semua dia lakukan untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Itulah yang kita harus syukuri pada hari Jumat Agung ini. Dan hari Jumat Agung itu nanti setelah homili, kita akan menutupnya dengan doa umat yang meriah, yaitu kita akan berdoa untuk gereja yang kudus, untuk Bapa Suci, untuk para pejabat gereja dan semua lapisan umat, untuk seluruh umat Kristiani, untuk orang Yahudi, untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, untuk orang yang tidak percaya akan Allah, untuk para pemimpin negara, dan juga untuk para orang yang masih menderita. Itulah yang nanti kita akan doakan sebagai ucapan syukur karena Tuhan Yesus mau mati di salib untuk menebus segala kesalahan dosa kita ini. Para pukater sekalian, jadi pada hari Jumat Agung ini kita tidak boleh melupakan
bahwa pada hari ini Tuhan Yesus mengalami sengsara. Dia mau disalib, menderita, dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, itulah yang kita harus syukuri, yang kita harus persembahkan. Kita ucapkan syukur, terima kasih karena dia sudah mau mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Itulah yang perlu kita rayakan pada hari Jumat Agung ini, sehingga setelah besok kita memasuki masa Sabtu Sepi, maka hari Minggu nanti kita akan merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan dosa dan maut. Dia rela mengorbankan diri demi keselamatan kita, umat yang begitu dikasihinya. Karena itu, para pukater sekalian, marilah kita terus mempersiapkan diri, kita juga mau mengorbankan diri kita bagi sesama, bagi Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita semua. Terima kasih para pukater sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa, terutama pada masa Paskah, pada pekan suci Paskah pada hari ini. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.